apa ada sahabat-sahabat tani, ada isinya ya. Coba saya tekan tadi itu ada isinya. Jadi kayak meledes gitu ya. Berarti walaupun di pangkal ini untuk bulir mapan ini masih proses pengisian. Kalaupun ada bulir hampa, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi bulir hampa ya, bukan karena itu F1, F2, tapi faktor-faktor yang lain juga berpengaruh. Misalnya ya serangan jamur ini ya, seperti ini sahabat, ini terkena jamur ya. Juga boleh jadi itu serangan hama walang sangit. Seperti ini yang hitam-hitam kayak ini kemungkinan dikencingi walang sangit atau dihisap oleh walang sangit ya, ketika baru-baru malai susu ya. Kalau proses pengisian tidak jauh beda ya, sama aja, sama-sama ngisi gitu sahabat-sahabat tani. Salah satu ukuran ketangguhan padi ya ini, dia punya kemampuan beradaptasi di berbagai macam lingkungan, dari lingkungan yang subur sampai lingkungan yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani yang berbahagia. Kembali kami akan membahas tentang padi hibrida mapan P05, yang mana di akhir-akhir ini padi mapan P05 ini menjadi perbincangan di media massa, di grup-grup pertanian, dikarenakan mahalnya harga benih dari mapan P05 ini sahabat-sahabat tani, dimana harganya sudah tembus di atas harga 200 ya. Kemarin saya lihat di Facebook itu ada yang jual sekitar 235.000 ya, artinya sudah harganya 1 kilo sama dengan 1 karung padi atau 1 karung gabah sahabat-sahabat tani. Nah, ini kami melakukan uji coba tanam mapan di lahan kami ini adalah mapan turunan. Kalau sekilas kami lihat padi mapan kami ini ya, walaupun padinya adalah padi jenis turunan, ini bisa mengisi sampai pangkal sahabat-sahabatnya. Sampai pangkal ini berisi untuk padi mapan kami ini ya. Kami lihat ya di sebelah sini, ini padi mapan kami. Katanya informasinya mapan turunan itu banyak yang kosong katanya. Coba aja kita lakukan sebuah uji coba. Memang ini masih dalam proses pengisian ya, masih dalam proses pengisian sahabat-sahabat tani ya. Kalau di ujung sudah kuning, di pangkal ini masih hijau, ini masih mengisi ya, masih mengisi ya. Memang ada yang hampa, tapi juga kayaknya juga ada yang mau mengisi ya. Ya memang kalau dari sisi kualitas tentu ya, namanya sudah F2 pasti akan ada penurunan. Ya ini sahabat-sahabat tani mapan kami. Kalau dilihat ya, kita mulai dari ujungnya. Kalau dari ujung ini isinya mentes ya, sama aja ya dengan F1. Terus kalau sisi serangan hama, serangan jamur ya sama, ada juga ini yang kena jamur hitam. Kemudian di pangkal ini masih hijau, di pangkal nih.
Di yang paling pangkal coba saya pites, apa ada sahabat-sahabat tani, ada isinya ya. Coba saya tekan tadi itu ada isinya, jadi kayak meledes gitu ya. Berarti walaupun di pangkal ini untuk bulir mapan ini masih proses pengisian. Kalaupun ada bulir hampa, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi bulir hampa ya, bukan karena itu F1, F2, tapi faktor-faktor yang lain juga berpengaruh. Misalnya ya serangan jamur ini ya, seperti ini sahabat tani, ini terkena jamur ya. Juga boleh jadi itu serangan hama walang sangit seperti ini yang hitam-hitam kayak ini kemungkinan dikencingi walang sangit atau dihisap oleh walang sangit ya, ketika baru-baru malai susu ya. Ya ini murni faktor serangan hama atau OPT. Seperti ini ya, jadinya hitam dan hampa. Ya, ini tidak di pangkal ya, tapi di tengah ya. Ya, ini memang semata-mata serangan OPT. Kalau kita lihat, kita temukan juga ini malah di ujungnya yang seperti ini. Ya maklum lah, musim penghujan ya seperti ini kendalanya. Padahal kami sudah melakukan penyepraian yang rutin ya. Tapi ya tetap aja ini pada bulir hampa karena serangan hama atau terkena jamur. Ya, namun kalau di persentase dalam satu malainya masih lebih banyak yang berisi ya ketimbang yang hampa. Untuk anakan bagaimana? Ini sahabat-sahabat sama dengan F1 ya, satu genggam penuh ini ya. Ini satu genggam penuh nih. Kalau saya miringkan ya ini ya satu rumpun ya, banyak ya, lumayan ya. Artinya sebenarnya tidak jauh perbedaannya ya, tapi nanti pembuktiannya nanti di akhir. Tonasenya per karung bagaimana? Ya, ini mematahkan spekulasi bahwa padi hibrida itu tidak bisa ditanam ulang. Ya, kalau masih F2 saya yakin bisa lah. Kalau F3 mungkin sedikit tambah lebih menurun gitu. Jadi kalau melihat anakannya lumayan banyak ya, sama tadi ya, tidak jauh beda. Untuk bulir juga gitu, walaupun ya ada yang ini kalau seperti ini serangan hama ya, ini kosong hampa ya, mungkin karena faktor penyembuhan yang tidak sempurna, karena kemarin memang sering turun hujan di saat keluar malai. Juga ada serangan walang sangit ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat kami. Untuk kerapatan alhamdulillah berarti mapan turunan ini F2, mapan P05 F2 ini ya cukup rapat lah. Anakan juga banyak ya. Cuma ya ini permasalahan di bulir itu yang banyak yang terserang jamur atau serangan walang sangit. Itu kendalanya aja. Kalau proses pengisian tidak jauh beda ya, sama aja, sama-sama ngisi gitu sahabat-sahabat tani. Memang agak sulit ya kalau di musim penghujan ya, memang untuk menjaga bulir betul-betul bening itu sangat sulit karena rawan jamur, apalagi rapat kayak gini ya. Itu juga ada yang terserang beluk ya. Ini yang mapan turunan. Mari kita cek mapan asli ya, yang F1. Yang lahan yang kami tanami mapan F1. Ini sahabat-sahabat kami
yang kami tanami mapan yang asli, yang original ya. Ini punya kemampuan adaptasi di lahan yang berlumpur, lahar yang selalu basah. Ini mapan termasuk survive ya. Ini saya tanam di lahan yang selalu tergenang dan selalu lembab basah ya. Alhamdulillah mapan bisa survive. Coba sahabat-sahabat tani ini ya. Ini mapan yang original ya. Ya. Sama aja ya. Memang lebih mulus malah ini ya. Kalau kami lihat mapan ini lebih bersih ya dibanding tadi yang turunan. Ini original, tidak kami oplos ya. Kalau kendala beluk sama di musim kali ini, beluknya luar biasa ya. Ini sahabat-sahabat, tapi untuk serangan burung alhamdulillah ini aman ya untuk lahan kami yang kami tanami mapan. Ini sahabat-sahabat tani mapan kami. Ini tanahnya kemarin kami tanami padi pada herang, ini enggak gagal di sini di lahan ini karena lahannya berair ya, lahannya berair. Gagal kemarin ya sahabat-sahabat tani. Alhamdulillah untuk mapan ini luar biasa ya, bisa beradaptasi dengan baik. Cuma kendalanya sekarang ini sahabat-sahabat tani, harga benihnya ya yang luar biasa mahal ini ya. Kalau yang tidak terserang ya, yang sedikit ya, terserang juga sedikit ya, ada yang terserang jamur. Ini ya mapan kami. Kalau di lahan irigasi, lahan subur, jos sekali padi hibrida mapan ini ya. Ini sih kami coba ditanam di lahan yang jelek ini, alhamdulillah bisa bagus lah kalau dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Gak tahu kalau ini dioplos ya. 1 kilo original, 1 kilo turunan, barangkali juga walaupun kualitasnya menurun tapi tidak signifikan. Ini ya kalau yang original ya sahabat-sahabatannya, betul-betul panjang. Untuk panjang malainya nih lumayan, dan bulirnya juga bagus. Ini bening dan tidak kecil ya, standar lah, sama dengan ceherang. Nih, ini yang original. Jadi sekarang ini ngetrennya mapan ini karena harga benihnya yang fantastis. 1 kilo mapan setara dengan 1 karung gabah. Alhamdulillah waktu tanam ini ya, waktu itu masih harga benihnya masih 105 ya per 1 kilonya. Ternyata sekarang sudah 200, di atas 200, ada yang 235, bahkan ada yang sampai 250 nih tadi mapan yang kami. Luar biasa ya mapan nih, termasuk rapatnya. Ya ukuran, salah satu ukuran ketangguhan padi ya ini. Dia punya kemampuan beradaptasi di berbagai macam lingkungan, dari lingkungan yang subur sampai lingkungan yang bermasalah. Alhamdulillah untuk padi mapan kami ini bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang selalu basah ya, tidak bisa kering di sini ya. Tidak ada ceritanya tanahnya retak di sini, selalu basah. Alhamdulillah untuk mapan kami ini bisa bertahan gitu, bisa sampai masa generatif ini, sampai bulir-bulirnya mulai menguning. Pada sebagian orang mungkin langsung berpikiran pendek, gak usah tanam benihnya mahal-mahal. Tapi pada sisi lain kadang
benih langka dan mahal itu menjadi fenomenal gitu, jadi bikin penasaran jadi karena langka gitu. Ya gak tahu lah musim depan ini tanam apa atau tidak ini ya, karena memang benihnya luar biasa mahal ya, 1 kilonya sampai 235 itu luar biasa mahal sekali ya. Semoga hasil mapan kami ini sesuai dengan ekspektasi. Demikian sahabat-sahabat tani, salam satu lumpur pada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.